pintu tol menghasilkan pengangguran karena sudah ada mesin yang bisa melayani 24 jam dan tidak perlu cuti ketika lebaran. Dulu masih ada itu cuti, nggak boleh itu meninggalkan pintu tol, orang yang menjaga pintu tol. Hari ini laptop saya berdampingan dengan LCD, nggak pernah ngobrol dari tadi karena di mesin. Jadi ingat, ajarkan kepada murid Anda tentang bersosialisasi. Bagaimana mereka bekerjasama. Kata Tukul itu luar biasa. Anda harus pahami, orang-orang di sekitar Anda itu kalah bukan karena mereka tidak pintar, tapi karena mereka tidak berani untuk mengungkapkan. Orang Jepang berkata, Indonesia itu cerdas. Kelemahan orang Indonesia satu, tidak berani untuk berisiko. Kalau rapat diam saja karena dia berprinsip, kalau saya usul pasti saya jadi penanggung jawab. Bahkan suatu hari Anda menjadi peserta, pembicaranya telah datang karena kejebak macet. Proaktiflah, bilang kepada panitia, "Maaf, kenapa pembicara kejebak macet begini? Saya bisa bantu Anda. Saya adalah duta dari rumah belajar. Kalau nggak percaya ini foto saya. Saya belajar banyak tentang simulasi. Biasa isi setengah jam ke depan. Bermain simulasi, bermain game, nggak apa-apa. Itu namanya Anda naik kelas. Hanya orang bodoh yang melihat momentum dan dia diam saja. Kenapa saya bilang bodoh? Karena orang bodoh adalah orang yang pintar tapi tidak melakukan apapun, itu bodoh. Kalau idiot memang dari dulu. Anda harus pahami, banyak momentum yang hilang dan Anda lebih asik main handphone, lebih asik untuk membaca WhatsApp yang sebenarnya sudah Anda baca tadi malam. Sok sibuk, padahal nggak ada sinyal. Kan ada itu bos yang baru diangkat jadi direktur karena dia ingin menunjukkan bagaimana posisinya. Masuk seorang laki-laki dan dia pura-pura nelpon sibuk. Ya, oke, nggak apa-apa, oke, ya terserah Pak. Oke, ya, makasih, oke, ya. Bapak mau apa? Memperbaiki telepon bapak yang rusak. Bohongi dirinya sendiri. Telepon rusak kok bisa bapak pakai telepon, bapak hebat sekali. Langsung dia merah padam. Jujurlah dengan diri Anda. Ingat baik-baik, saya kasih satu yang tidak Anda lupakan di dunia ini. Anda hidup sekali, dan itu tidak bisa dihidupkan lagi kalau sudah mati, kecuali nanti dihidupkan di akhirat sebelum Anda bertanggung jawab atas apapun amalan Anda. Tapi saya beritahu, bagaimana hidup berarti, nikmatilah. Dengan cara apa? Menikmatinya. Bagaimana menikmati hidup? Melayani. Tukang sate tidak mau makan sate buatannya karena dia tahu enak, tapi dia tidak mau makan setiap hari. Walaupun dia bilang satenya enak, sate terenak sekota Tegal, tetap aja tidak mau makan satenya. Kenapa? Menikmati itu ada kebosanan, saudaraku. Tapi melayani tidak ada kebosanan. Nyatanya sampai 24 jam dia bisa melayani. Dan ternyata kebahagiaan adalah ketika hasil karyanya dinikmati oleh orang lain. Jadi kalau Anda punya karya, kok tidak melayani, berarti Anda orang bodoh. Kenapa? Karena Anda hanya menikmati sendiri dan itu membosankan. Gudeg paling enak pun tukang penjual gudeg gak mau makan gudeg setiap hari. Kemarin saya tertawa, ada tukang bakso, ada mie ayam, ada ketoprak, ada tukang sate. Mereka saling tukar mungkar. Tukar mungkar. Pengen satu mangkok ganti dengan satu mangkok yang lain. Kenapa? Karena itulah hidup. Masa Anda setiap hari makan bakso karena Anda penjual bakso, muntah. Ya iyalah. Jadi Anda bukan bekerja keras, tapi harus cerdas. Seperti ini nih orang yang hanya bekerja pakai otot, nggak pakai otak. Capek deh. Orang kedua ini Anda belajar dari kesalahan orang yang pertama. Hanya orang bodoh yang melakukan cara yang sama dan ingin hasil yang berbeda. Itu kata Einstein, bukan kata saya. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang berbeda. Ya.
Saya adalah dokter hewan alumni PB. Jangan kaget, masa depan Anda memang ada di masa lalu. Tapi ingat, masa lalu Anda bisa dirubah dengan melakukan yang terbaik hari ini. Karena hari ini akan menjadi masa lalu besok. Apapun masalah Anda di masa lalu, sejahat apapun Anda, selama Allah tidak membukanya, gak usah dibuka. Memalukan kalau dibuka. Allah sayang dengan kita karena Dia tidak membuka aib kita. Dan yang perlu Anda pahami adalah, ini penting, kata-kata ini penting. Saya tulis di buku 30 hari menjadi diri. Saya tulis di buku ini di hari pertama dalam konsep diri pemenang sejati. Ada orang yang hampir bunuh diri dan terselamatkan dan tidak bunuh diri setelah baca bab yang pertama, hari ke-1. Pemenang tidak pernah menyerah dan orang menyerah tidak pernah menang. Siapapun tidak akan mampu merubah diri Anda sebelum Anda berupaya maksimal merubah diri Anda sendiri. Ini bahasa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Banyak orang yang ingin berubah, tapi perubahan yang diinginkannya hanya sebatas keinginan dan keputusan tanpa diri kemauan yang keras untuk memulai langkah pertama. Kita adalah pemain dalam sebuah pertandingan dan orang lain adalah penonton. Harus Anda sadari, hanya pemainlah yang berhak menghasilkan skor dalam pertandingan. Bagi penonton boleh bersorak, boleh mendukung, boleh mencaci, boleh menjatuhkan, boleh mengejek, boleh mengumpat. Tapi ingat, permainan adalah bagian dari sejarah bagi pemain dan bukan penonton. Ratusan ribu orang menonton tidak boleh menghasilkan gol. Kalau dia menghasilkan gol, nggak sah golnya. Dunia ini memang penuh sesak dengan orang-orang yang berpandangan negatif. Mereka punya 1001 alasan mengapa impian Anda tidak akan berhasil. Mereka bertepuk tangan ketika Anda gagal. Tapi anehnya, mereka adalah orang pertama yang ingin bergabung pada Anda ketika Anda sukses. Selangkah demi selangkah. Ingat, hanya itu. Sapi 1 ekor bisa habis kalau Anda makan sesendok demi sesendok. Selangkah demi selangkah. Mobil yang sedemikian hebat itu hanya perlu 2 meter lampu yang ada di depannya selama dia bergerak sampai kampung dia. Tidak perlu menyiapkan setiap jalan adalah jalan yang terang. Tapi Anda bisa terterangi dengan jalan yang Anda jalani dengan 2 meter lampu yang tetap menyala. Itulah ilmu kita memang tidak banyak, tapi berjalanlah. Selangkah demi selangkah. Hanya itu cara pemenang melakukan kemenangannya. Seorang pemenang selalu memikirkan tujuan akhir untuk mencapai terbaik, tapi mendekatinya selangkah demi selangkah. Dengarkan baik-baik, berikutnya. Seorang pemenang selalu memiliki agenda sendiri, walaupun terkadang semua orang di sekelilingnya memiliki agenda berbeda untuknya, memaksa dia untuk mengikuti agenda mereka. Namun, dengan penetapan tujuan jangka pendek, maka setiap langkah atau keberhasilannya mengantarkan pada langkah keberhasilan jangka panjang berikutnya. Seorang pemenang ketika merasakan kepahitan sebuah kegagalan karena ditolak, dikeluarkan, gagal dalam ujian, maka dia bertekad untuk tidak merasakan kepahitan serupa dengan merubah strategi baru, yaitu cara yang berbeda dengan menyempurnakan cara sebelumnya. Sikap mental sang pemenang senantiasa diisi oleh prasangka-prasangka baik, prasangka-prasangka positif atas setiap gagalan yang dialaminya. Saya dan Anda tidak pernah gagal. Yang gagal adalah peristiwanya. Seorang gadis yang menggoreng tempe dan tempenya gosong. Yang gosong adalah tempenya, bukan gadisnya. Pisahkan antara Anda dengan kegagalan. Peristiwa itu kegagalan, sedangkan Anda adalah bagian dari yang bisa mengalahkan kegagalan itu. Selama tidak pernah berhenti, sang pemenang tidak pernah gagal. Bagi sang pemenang, kegagalan adalah peristiwa dan akan diperbaiki pada tahap berikutnya. Sang pemenang tidak melakukan sesuatu yang beda. Pemenang hanya melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Kesiapan menerima beban yang dihindari oleh orang biasa adalah syarat mutlak yang harus disadari oleh seorang pemenang. Jadi beban Anda itu harus dicari, bukan diterima. Artinya adalah kontribusi di atas rata-rata. Ada kelas kosong, Anda nganggur. Tanya, itu kenapa kelas kosong? Gurunya nggak masuk. Boleh saya masuk? Boleh, tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada finansialnya. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena Anda siap menerima beban. Tapi orang biasa berkata, enak bener dia, setiap kali nggak masuk saya ngisi. Yang dapat sertifikat dia, yang menderita saya. Ingat baik-baik, tidak ada orang hebat yang melakukan cara yang biasa. Pelaut ulung tidak pernah terlahir dari laut yang tenang. Layang-layang terbang karena menghantam angin, dan pohon besar karena pupuk yang bau, bukan dengan minyak wangi. Sadar? Sadar. Perhatikan baik-baik.
Kenapa saya bisa berbicara seperti ini? Karena saya latihan. Kalau Anda nggak latihan nggak bisa. Jadi kalau latihan otomatis. Berlatihlah. Tidak ada otak pintar, tidak ada otak bodoh. Yang ada adalah otak yang terlatih. Lihat. Scusi, buon uomo. Mohon maaf, Pak. Bisa tiri l'ora, per favore. Jam berapa sekarang, Pak? 5:35. 10 lewat 10. Tuh, hebat kan? Dokter yang warnanya nggak tahu. Yakin, Pak? Coba bayangkan, tahu jam dengan memegang sesuatu di sana. Saya rasa gitu. Dan pas lagi. Grazie. Ya, terus. Makasih, Pak. Terus. Dia pun kembali di hari yang berbeda, bertanya hal yang sama karena menguji. Ingat, dia bawa jam, dia bawa waktu yang tepat. Halo, Pak. Hari ini kita. Senta, mi sentite che ore sono adesso? Jam biru saya Pak. Allora, 7.15. Wow, keren banget. Ma sono Pas. 7:15. Unbelievable. Susah dipercaya. Ma lei come fa? Lei Bagaimana sih, Pak? Kok tahu? Scusa. Kok bisa? Tuh. sto cercando anch'io. Pasti seperti jempol. Anda terkesima dengan jempol ini, ya? Lihat saya menghilangkan benda, Anda takjub setelah tahu ini, Anda harus menghargai. Orang biasa meremehkan ketika tahu rahasia. Dengerin. Orang biasa meremehkan ketika tahu rahasia. Ah, pakai jempol. Gitu, kalau gitu mas saya juga bisa. Orang biasa. Tapi orang biasa langsung berpikir, aku harus belajar. Dan aku akan tampilkan depan muridku biar mereka bahagia. Itu orang luar biasa. Dan orang luar biasa adalah aku akan belajar dan saya ajarkan kepada mereka. Ada 3, 4, 5. Saya kasih 4. Yang pertama, kemampuan seorang hanya bisa mengajar. Mentransfer apa yang dia tahu kepada muridnya, itu mengajar. Yang kedua adalah kemampuan untuk mendidik. Dengan cara apa? Memasukkan materi-materi yang bisa membuat mereka terdidik. Jadi ketika mereka mengajari matematika, dia juga mendidik tentang kejujuran. Ketika mengajarkan IPA, mendidik dengan kesyukuran bagaimana semesta ini diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika dia mengajarkan tentang seni, dia mengajarkan bagaimana dia harus menjadi pribadi yang menarik dan menyenangkan. Mendidik. Kadang-kadang tidak ada pelajaran tentang mendidik, itu adalah kreativitas. Tapi yang ketiga adalah menginspirasi. Menginspirasi dengan keteladanan. Murid Anda akan bangga dengan Anda karena Anda bisa menjadi seorang guru. Digugu dan ditiru, keteladanan. Tapi yang keempat, ini yang jarang dimiliki oleh para guru, menggerakkan. Kematian Anda tidak serta-merta mematikan potensi-potensi hebat yang pernah Anda berikan. Menggerakkan. Ki Hajar Dewantara itu menggerakkan. Jenderal Sudirman itu menggerakkan. Ahmad Dahlan itu menggerakkan. Hasyim Asy'ari itu menggerakkan. Kalau tataran Ustadz Abdul Somad itu baru dalam tataran mendidik, belum juga menginspirasi. Tapi kalau Anda melihat seorang Ahmad Hatta, Dr. Hatta, Wakil Presiden RI pertama, Muhammad Hatta, terima kasih. Dalam hidup Anda sebenarnya maka tidak salah. Dan jangan salah kembali, Muhammad Hatta. Karena otak kita terbatas. Karena itulah banyak otak-otak cerita. Apa bedanya orang pintar dan cerdas? Orang pintar adalah orang yang bisa mengerjakan apa yang dia pelajari. Dan orang cerdas adalah orang yang bisa memperkerjakan orang-orang pintar di bawahnya. Itulah orang yang cerdas, karena cerdas adalah pintar-pintar. Orang yang pintar bagi waktu, waktunya 24 jam. Orang yang cerdas, dia punya waktu 1000 jam. Kalau dia punya 3000 karyawan, kali 8 jam kerja satu hari, itu Gojek. Gojek itu nggak punya motor, nggak punya mobil, tapi dia mengaku punya banyak armada. Seperti itu. Dan memang seperti itu hidup. Orang cerdas mengalahkan orang pintar, dan orang cerdas dikalahkan oleh orang yang beruntung. Anda itu beruntung. Ya iya, nyatanya banyak orang cerdas hari ini nggak di sini. Karena kalau orang beruntung itu dari mana? Dari amal baik orang tua Anda yang memberikan Anda harta halal, thayyib,
asalnya jelas. Amin. Masalahnya kalau Anda memberikan anak Anda hartanya nggak jelas, anak Anda susah beruntung. Gitu. Tes fokus. Iki opo? Kotak. Oke, kotak bagus. Yang jawab kotak saya apresiasi. Yang bisa lift saya apresiasi. Lihat warna putihnya. Lihat warna putihnya. Lihat warna putihnya. Udah ketahuan ya? Oh iya, nih. Tuh, Iya. L I F T. Iya, iya. Udah lihat kan? Dah. L I F T. Siapa orang yang paling bahagia? Orang yang terakhir kali tahu. Itu paling bahagia. Karena dia mencurahkan semua energinya. Ya betul kan? Ya betul. Setelah keluar link, wow! Jadilah orang yang bahagia. Iya. Betul. Mempelajari ilmu tanpa menyerah. Iya. Siap. Tuh, gambar-gambar 3 dimensi. Betul. Temanku nggak tahu. Dan orang yang paling bahagia adalah orang yang terakhir kali menikmati setelah yang lain selesai menikmatinya. Itulah kenapa temu alumni itu paling jangka panjang. Jadi lulusnya hari ini 20 tahun baru ketemu. Itu indah banget. Masa lulus tahun ini besok udah temu alumni. Tuh, ada jeda, perlu ada jeda. Lift. Jadi nanti kalau ada motivator datang membawa gambar seperti ini. Apa ini? Lift. Kok tahu? Udah pernah, Pak. Otak Anda itu cerdas bukan karena dia dari lahir seperti itu, tapi karena dilatih. Coba ikuti kata-kata saya. Apel. Apel. Bulan. Bulan. Komputer. Komputer. Kuda. Kuda. Durian. Durian. Piring. Miring. Semangka. Semangat. Siapa yang bisa hafal dari awal sampai akhir? Siapa yang bisa apa dari awal dari akhir? Siapa yang bisa? Yang dari mulai hafal? Siapa yang bisa? Kenapa Anda susah menghafal? Karena Anda pakai cara lama, cara kuno. Otak kiri. Coba saya ajarkan pakai otak kanan. Ikuti kata-kata saya ya. Pelajari. Apel. Apel. Terbang. Terbang. Menuju bulan. Bayangkan apanya kayak Superman itu. Bulan. Jatuh. Jatuh. Menimpa komputer. Menimpa komputer. Komputer pecah. Komputer pecah. Keluar kuda. Keluar kuda. Kuda berlari. Bawa durian. Durian terjatuh. Durian terjatuh. Menimpa piring. Menimpa piring pecah. Piring pecah. Nancap ke semangka. Itu adalah pakai otak kanan. Makanya seorang guru kalau ngajar harus pakai otak kanan. Buat ilustrasi dan imajinasi. Coba kita mulai dari apel. Apel terbang menuju Bulan. Bulan jatuh menimpa Komputer. pecah keluar. Kuda. Kuda lari bawa. Durian. Durian jatuh menimpa Piring. Piring pecah nancap ke Semangka. Sekarang tanpa ada antara, ada sebutkan apel, bulan, dan seterusnya. 1, 2, 3. Apel, bulan, komputer, kuda, piring, semangka. Dari semangka ke apel. Semangka, piring, durian, kuda, komputer, bulan, apel. Karena ada antara di situ. Itulah kenapa sandiwara Saur Sepuh Brahma Kumbara saya masih ingat. Sama. Karena itu pakai imajinasi. Bagaimana ketika dia memanggil Raja Kuda. Wali yang sedemikian hebat. Dan Bagaimana kuda juga. Mantili dengan pedang setannya. Ya. Bagaimana Lasmini dengan baju merahnya. Bagaimana seorang Brahma Kumbara hebat dengan ajang serat jiwanya. Itu semua ada di imajinasi otak kanan. Dan itulah kenapa imajinasi itu hadir dengan cerita. Oh, masih ingat? Padahal dengarnya satu radio semua telinga dengerin. Iya, seru. Gak ada yang ngobrol. Seru di situ, Pak. Seru. Suara kuda. Tiba-tiba Suara kuda. pedang setannya dikeluarkan, asapnya beracun. Ketika saya bayangkan, Iya. tapi bayangan saya hilang gara-gara apa? Ada film Saur Sepuh. Saya kecewa dengan sutradaranya. Pasti dia tidak mendengarkan sandiwara radio setiap hari. Imajinasinya rendah. Mosok burung Raja Wali yang saya harapkan gede kayak empret.